Apa sih Pak Roy yang dimaksud dengan mobile JKN, Pak Roy? Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Sepolkesma, bertemu lagi dengan saya Citra di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali. Kita di studio kedatangan seseorang dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang. Beliau adalah seorang Kabag Mutu Pelayanan dan di sini sudah hadir bersama kita akan membahas topik yang seru sekali. Hari ini kita akan membahas topik tentang mobile JKN, kemudahan dalam genggaman. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile JKN hanya dengan satu genggaman. Aplikasi mobile JKN memudahkan peserta JKN mengakses informasi dan layanan mobile JKN menawarkan kemudahan bagi peserta dengan menyediakan menu peserta yang berisi fitur-fitur peserta, kartu peserta, ubah data peserta, dan pendaftaran peserta serta fitur-fitur lainnya yang tidak kalah menariknya. Nah, untuk membahas topik ini bersama kita sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Roy Winandra Putra SEMM. Halo Pak Roy. Ya, halo Bu Citra. Apa kabarnya Pak Roy? Oh, luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Roy. Siap. Di sela-sela kesibukannya Pak Roy mau mampir sebentar ke studio kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pada peserta JKN. Ya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak Roy, mungkin para sahabat Sepolkesma ini pengen tahu nih Pak Roy ini kesibukannya sekarang apa aja sih Pak Roy? Saya kesibukannya ini adalah memastikan terkait mutu layanan kepesertaan. Iya, oke di peserta JKN. Iya, peserta JKN dalam arti di sini terkait mutu layanan yang diberikan itu harus sudah sesuai dalam menuju ke mudah, cepat, dan setara. Oke, Bapak sekarang bertugasnya di BPJS Kesehatan KC Malang ya Pak Kantor ya? Cabang Malang, Kantor betul. Cabang Malang di bagian mutu layanan. Mutu layanan Oke, kepesertaan. jadi sudah pas sekali nih ya Bapak hadir di sini memberikan edukasi kepada para sahabat Sepolkesma mungkin yang sudah menjadi peserta JKN atau mungkin ada yang belum, jangan-jangan nih Pak. Nah, kita akan mengedukasi itu ya. Oke, kita topiknya adalah tentang mobile JKN Pak Roy, kemudahan dalam genggaman. Mungkin kita harus tahu dulu nih Pak Roy, apa sih Pak Roy yang dimaksud dengan mobile JKN Pak Roy? Mobile JK ini adalah aplikasi yang mana di situ tujuannya untuk Ya. mempermudah dalam mengakses layanan, begitu juga informasi yang real time juga, kayak begitu. Dan juga nanti ada juga yang lainnya deh, nanti pasti kepo ya, pengen tahu apa itu. Oke, kita spill sedikit Iya, dulu Pak Roy. sedikit ya. Jadi yang pasti kalau untuk manfaat dari mobil JKN ini selain memudahkan dalam mengakses layanan kesehatan juga informasi terkait ketersediaan tempat tidur, juga yang paling penting ada juga kita bisa chat dengan dokter yang ada di fase 1. Kayak Iya. gitu. Ya, karena kadang-kadang juga peserta itu, misalnya kayak tadi kan informasi misalnya Pak Roy ya, karena peserta itu juga agak enggan harus ke kantor karena mungkin antri terus nggak tahu di mana. Dengan mobile JKN ini semua ada di Iya, dalam genggaman, betul. itu ininya ya Pak, itu apa namanya, ide besar itu begitu ya Pak. Iya. Jadi memudahkan segala macam yang dibutuhkan oleh peserta itu melalui mobile JKN. Tadi Pak Roy sudah menyebutkan sedikit nih manfaatnya ya. Tadi selain juga mungkin ada tadi chat dengan dokter yang ada di situ. Apalagi Pak Roy kira-kira manfaat-manfaat lain nih yang ada di fitur-fiturnya mobile JKN? Untuk manfaatnya juga kita juga bisa mengetahui yang pertama adalah ketersediaan tempat tidur. Jadi ketersediaan tempat tidur itu masuk ke menu, ada aplikasi di dalam menunya itu ketersediaan tempat tidur. Jadi kita bisa mengetahui terkait ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Kayak begitu. Dan semisal kayak rumah sakit mana RSSA. Di situ kita nanti klik aja rumah sakitnya, terus kemudian nanti di situ akan muncul kelas 1, tinggal ada yang tersedia ada berapa
Berapa kamar? kamar kayak itu, kelas 2 tinggal berapa, kelas 3 ada berapa kayak gitu. Ya kadang-kadang aku sering begitu keluhannya kan Pak Roy ya, Iya. kalau misalnya ada peserta, oh penuh, Ah, AC-nya penuh, nggak ada gitu. betul. Itu akan bisa dilihat oleh peserta di mobile JKN itu Mobile JKN. bener atau enggak nih? Iya. Jangan-jangan nih tipu-tipu, Ah, jangan-jangan gitu kan Pak Roy iya ya. kan kita udah masuk ke dunia tipu-tipu Itu ya. dunia tipu-tipu. Tetapi itu real time ya Iya, Pak Roy. real time. Oh, jadi pasti bahwa data yang ada di situ Betul, itulah real yang time. oh ya oke. Apalagi mungkin Pak Roy? Eh, di situ juga ada iCare. Care Iya, itu di situ ada riwayat terkait eh, yang diderita, yang pernah diderita atau apa. Itu kita bisa melihat di situ. Jadi rekam jejaknya ada di situ semua. oh, jadi misalnya saya nih punya Iya, mobile JKN, jadi saya bisa ngelihat nih saya pernah sakit betul. di Sakit sini. apa aja. Oke, menarik sekali. Kemudian apa lagi? Ada lagi Pak Roy? Terus kemudian ada info lokasi. Kalau untuk info lokasi itu, semisal ini Bu Citra ya, kita lagi berpergian katakan ke mana? Ke Denpasar. Saya ke Denpasar. Terus kemudian sampai sana saya sakit, saya mau kemana? Kan gitu. Ya, Rumah sakit kita nggak tahu kan rumah sakit dari mana, vaskesatnya ya, dari mana. Kita bisa melihat mengakses melalui info lokasi, melalui mobil JKN. Di situ info. betul akan mencari ke vaskes satu rumah sakit yang terdekat dengan HP Bu Citra saat itu dinyalakan kayak gitu. Iya, karena kalau misalnya kita keluar daerah yang tidak kita Iya, ketahui, pas ada apa-apa kan namanya orang sakit itu nggak ada betul. ini ya, kita Iya, nggak tahu ya. Jadi bisa mengakses di situ mana yang betul. terdekat. Ya, walaupun misalnya nih Pak Roy ya, eh, kan katanya kalau misalnya kita daftar JKN, terus di kartu itu kan ada nih Vaskes satu di Iya. mana gitu. Mm, Nah, pas saya ke mana misalnya, ke Jakarta iya. misalnya, saya sakit di situ Mm, gitu. Berarti apakah saya boleh menggunakan kartu JKN saya misalnya pas saya di Jakarta, mm. padahal di Malang, Vaskes saya itu di Malang, sebenarnya itu boleh nggak Pak? Boleh dong, jadi boleh. Itu Jadi bisa. bisa, Oh, bisa. Jadi kalau di regulasinya di Perpres 82 tahun 2018, di situ boleh mengakses sebanyak 3 kali dalam 1 bulan di vaskes luar wilayah. Kayak begitu. 3 kali saja Iya, berarti dalam satu dalam bulan. satu bulan. Nah, Kalau dan lebih daripada itu, nanti ya akan diinformasikan loh, Bapak kok domisilinya masih di sini, dipindah dong, kayak gitu. gitu. Oh, berarti kalau misalnya ya masuk akal juga ya Pak Roy. Ya, Ya, kalau misalnya memang saya sebelum di Malang itu kan saya di Denpasar ya Pak Roy ya. Begitu saya pindah ke Malang, nggak mungkin saya tetap pakai FKTP yang betul. di Denpasar Iya. berarti ya. Jadi harus dipindahkan ke Malang. Nah, memindahkan itu apakah bisa dengan mobile JKN juga? Bisa dong masuk ke menu perubahan data. Nanti Ada juga di situ fiturnya. ada. Nanti tinggal diklik aja menu perubahan data. Nanti di situ klik di scroll ke bawah itu ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Silakan diklik. Nanti pilih lokasinya di mana. Silakan pilih. Disarankan yang dekat dengan domisili saat itu. Ya, ya betul. Karena kalau ada apa-apa kan yang nggak Betul. mungkin kita balik ke kampung Iya. halaman kan ya. Oke, berarti bisa juga kita pindah Vaskes dengan mobile JKN tanpa harus kita perlu ngantri Iya. berlama-lama Nggak perlu. ke kantor. Itu syaratnya apa aja Pak Roy? Kalau kita misalnya nih tadi saya bilang mau pindah Vaskes, itu syaratnya apa aja Pak Roy? Ya, syaratnya harus minimal kuota HP-nya ada deh, gitu aja deh. Kalau nggak ada kuota HP-nya ya bisa cari ke WiFi, ya itu boleh kayak gitu. Berarti nggak Ada ada, minimal ada jaringan internet lah. oh, karena membutuhkan itu ya untuk Iya, bisa mengakses ya. mobil JKN. Oke, kalau untuk misalnya apa misalnya apakah harus harus mengupload KTP, KK itu nggak perlu. Enggak perlu. Oh, berarti tinggal langsung klik-klik oke Iya, aja. heeh. Klik-klik oke. Itu ya sangat menarik sekali ya. Iya. Begitu dimudahkannya kita oleh BPJS Kesehatan. Oke, kemudian tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Roy ya fasilitasnya itu apa aja ya. Tadi seperti mengetahui apa namanya kamar, ketersediaan Ya. kamar, kemudian pindah vaskes gitu ya. Apakah ada lagi Pak Roy fasilitas atau fitur yang mungkin akan bermanfaat nih untuk peserta JKN? Harus diketahui itu bahwa dengan mobil JKN ini kamu bisa ini loh, itu ada lagi nggak Pak Roy kira-kira? Selain dengan chat dokter tadi, bisa. Terus kemudian yang tidak ada yang jarang diketahui, tapi ini hanya di Malang ya. Hmm, Bisa masuk di info peserta. Nah, ada info peserta itu kan nanti akan terlihat tuh ke pesertanya aktif atau tidak. Oke ya.
Ketika pesertanya aktif, dia nanti akan warnanya hijau. Oh, Ketika tidak aktif, warnanya merah. Nah, oke. yang saya maksud di sini adalah ketika aktif, di sini ada berupa manfaat tambahan, tidak hanya untuk sakit. Apa Hmm, itu, hmm. Pak? Kan itu kan. Jadi bisa dipakai, saya bukannya promosi ya, tapi ini memang kita kerjasama, Ya, bisa pakai ngopi di Excelso. Wow, menarik sekali. itu ada diskon 20%. Kalau bisa nunjukin itu. Dengan catatan kepesertanya aktif. Ya. Kalau kepesertanya aktif, pasti dapat hak 20%. Oh, itu sekali doang atau per transaksi? Mau setiap hari nggak apa-apa. Waduh, ini ternyata nih ilmunya penting loh ini. Ya, untuk ini hanya khusus untuk Iya. yang di Malang. Malang, ya mungkin kalau di daerah lain juga ada, cuman kan saya nggak tahu, nggak hafalnya. Oh, tapi Tapi kalau aturannya di itu. ada dong. Tidak hanya untuk sakit, juga buat ngopi di Excelso bisa. Iya, iya, iya. Terus kemudian di Dialogi Signature itu bisa, kayak gitu. Itu gini sekali ya, apa namanya? eh, Memacu orang untuk selalu nih harus aktif Ya, selalu. tidak untuk sakit, kan Iya, juga upaya kita, iya, kayak iya. gitu. Oke, apalagi mungkin Pak Roy yang Apalagi ya, terus kemudian ya kalau ketika sakit tinggal tunjukkan aja melalui mobil JKN. nggak perlu bawa kartu Nggak lagi. perlu, Misalnya, waduh ketinggalan, dompet saya nggak ketinggalan. perlu, Perlu. nggak perlu tanpa diminta fotokopi, dan itu juga tinggal tunjukkan aja dari melalui HP, yang pastikan kartunya aktif, sudah pasti dapat pelayanan. Karena di setiap fasilitas kesehatan hampir di seluruh Indonesia sudah menuang ada janji layanan terkait fasilitas layanan apa yang diberikan. Di situ sudah tertuang bahwasanya tidak diminta fotokopi, cukup menunjukkan NIK sudah pasti dilayani. Gitu Bu Itu Citra. sekarang ya apa namanya sudah bertransformasi juga ya. Betul. Dulu waktu awal-awal mungkin BPJS itu masih Oh, kayak harus ya, memang juga. harus ya masih Ya, bawa itu, bawa fotokopi KTP. Tetap sekarang sudah paperless ya, ya, betul. semua sudah ada di mobil JKN. Jadi memang Mm. sebegitu pentingnya Iya, ya Pak Roy ya. Tapi itu semua juga sebenarnya itu untuk memudahkan peserta juga betul, ya. betul. Betul sekali. Apa namanya itu supaya juga peserta Iya, nyaman iya. dalam mendapatkan pelayanan Nah, begitu ya. ketika tidak nyaman, itu di situ ada menu juga pengaduan. Silakan diklik aja kejadiannya di mana itu kita juga ada SLA-nya ya, level agreement-nya itu maksimal dalam menindaklanjuti pengaduan itu 1 kali 24 jam. Itu nanti bakal pasti dijawab Pak Roy. Pasti kita tindak lanjuti. Saya coba Pasti. nanti. Oh ya pasti. Oke. Gitu. Sebut di mana nggak Iya, puasnya karena apa? iya, Oke. boleh. Terus kita dapat feedback juga. Iya, nanti feedbacknya nanti pasti akan dihubungi. Oh, itu sama bot atau apa tuh ya? Enggak. Orang. Nanti kita yang menghubungi, ada tim saya yang akan menghubungi. Jadi kita akan telusuri terlebih dahulu kejadiannya di mana. Nanti kita kasih apa? Kita lihat dulu. Kalau memang perlu ditindaklanjuti juga pasti akan ditindaklanjuti. Pasti akan dihubungi terkait peserta yang melakukan pengaduan. Iya, itu penting juga karena sering banget kita lihat di media sosial juga Iya. Pak Roy ya. Nggak puas sama BPJS, dibedakan sama pasien umum kan sering begitu ya Pak Iya. Roy ya. Nah itu kalau mengalami seperti itu, jadi jangan segan-segan untuk mengadu melalui kanal di Iya. JKN tersebut. Website juga bisa. Di situ juga ada pengaduan di website. Terus ada di aplikasi lapor itu malah langsung ke presiden. Iya, aplikasi lapor itu malah. Jadi Iya, semuanya karena ini kan terkait pelayanan publik ya. betul, Pelayanan betul. publik jadi disoroti Ya, benar-benar. ya. Karena juga kan penduduk itu diminta ini kan mandatori ya, Iya, wajib ya. betul. Jadi jangan sampai orang sudah jadi peserta terus tidak puas, Ya, nggak ngerti harus ngadu kemana. betul. Ya, jadi disediakanlah kanal oleh BPJS Ya. Kesehatan dengan Mobile JKN. luar biasa. Ini juga mungkin ada pertanyaan dari beberapa sahabat saya untuk Iya, Pak Roy ya. siap. Kalau mau menggunakan mobil JKN atau ingin menginstal itu apakah itu aplikasinya berbayar atau free? Nggak berbayar, yang Nggak pastikan aja paketnya ada. Kalau nggak ada paket bisa pakai WiFi. Jadi tinggal caranya sih masuk aja ke yang pakai Android bisa ke Play App Play Store, Play Store ya. Kalau yang menggunakan iPhone ke App App Store kayak Store. begitu. Tinggal Nanti tinggal ketik aja di mobile JKN, nanti kemudian di
download, kemudian tinggal dimasuk aja registrasi, masuk ke daftar, daftar di situ tinggal masukkan NIK. Nah, itu yang juga penting itu ya. Mungkin ada sebagian orang mungkin sudah download, Iya, tapi nggak ngerti cara pakai itu gimana. Gimana tadi cara makainya gitu. Berarti tinggal download, setelah di-download kan berhasil, kita masuk ke daftar, tinggal ketik aja NIK, di situ nanti ketik NIK ada 16 digit, kemudian di situ nanti diminta apa, isi passwordnya apa, nanti kita validasi pakai biasanya pakai email sama nomor HP. Iya, pastikan terkait HP-nya ada pulsanya nggak banyak, 350 atau 250 gitu, untuk mengirimkan yang namanya OTP one. Nah, oh iya iya iya. Berarti nanti ada kode verifikasi juga. iya, Berarti setelah kita memasukkan NIK dan untuk memastikan ya. memastikan itu akan masuk ke email dan juga ke handphone, nomor handphone. ya. Jadi harus pastikan juga berarti ya, harus emailnya harus aktif, Ya, kemudian nomor handphonenya juga aktif betul. dan ada pulsanya, Iya, begitu ya. Karena mungkin kadang-kadang juga mungkin di situ yang sering miss-nya, oh saya sudah daftar tapi kok nggak bisa pakai, karena menggunakan mungkin emailnya asal iya, bikin, dummy nggak kemudian bisa. begitu disuruh verifikasi bingung kemana ya. Jadi semudah itu mendaftar menggunakan mobile JKN, Ya, tinggal register, masukkan NIK saja atau nomor KTP mungkin ya. gampangnya ya. Oke Pak Roy, nah ini sudah berjalan berapa lama Pak Roy mobile JKN ini? Mobile JKN ini 2016 ya. Oke. Jadi kan awalnya berdiri BPJS Kesehatan itu kan 2014, Ya, 1 Januari ya. 2014. Pada saat itu kan ketika daftar kartunya langsung aktif. Tapi kan dengan berjalannya waktu kita mitigasi resiko dan segala macamnya, oh ternyata kalau digunakan alat bantu aplikasi mobile JKN pasti akan memudahkan. Karena kemudahan kan ada dalam genggaman. Gitu. Gitu Bu Citra. Berarti dari tahun 2016 ya Pak, sudah 7 tahun ya. Betul. Itu ada nggak Pak kira-kira kendala yang dialami oleh BPJS Kesehatan terkait juga mungkin dengan sistemnya mungkin atau yang menjadi isu kan sekarang keamanan data juga. Itu Betul. ada nggak Pak Roy kendala dari Jadi sistem? ketika kita mengalami di BPJS Kesehatan melalui mobile JKN mengalami kendala, kita pasti sudah ada beberapa untuk memitigasi resiko tersebut ya. Kayak kemarin, kayak pemindahan vaskes itu aja kan sempat kita tutup tuh. Nggak bisa pindah Nggak gitu. bisa pindah, tapi sekarang udah bisa. Mulai hari Jumat kemarin udah bisa dilakukan ubah vaskes melalui mobile JKN. Kemarin Oke. sempat kita tutup karena ada sesuatu yang membahayakan kayak begitu. Makanya kita tutup sementara sehingga dan untuk proses maintenance ya. Jadi kalau orang berjalan merangkak itu kan pasti tambah baik ya. Nah, Ya. makanya kita juga berusaha untuk menjadi lebih baik dan memudahkan khususnya untuk pelayanan publik. Oke, itu berarti dari segi sistem ya, namanya juga buatan manusia ya Pak ya, Ya, pasti ada aja ya celah-celahnya itu pasti celah-celah. ada. Betul. Oke, itu kan dari segi sistem ya Pak. Kalau dari segi pemanfaatan dari peserta gitu misalnya, apakah ada kendala Pak Roy? Kira-kira apakah peserta itu banyak yang tidak mau, tidak mampu memakai gitu? Ada nggak Pak Roy keluhan-keluhan dari peserta selama ini? Kalau keluhan dari peserta, ayo menggunakan mobile JKN mungkin yang di atas 60 ya. Ya karena ini ya dalam keterbatasan dalam menggunakan Android dan Ya, teknologi gitu ya. itu Itu aja. Kalau untuk yang generasi milenial, generasi Z, itu Gen Z ya ya, Pak. gampang wis udah Oke, iya. sambil ini aja udah cepet. Salut Itu saya. ya itu harapannya sih mereka itu ya bisa menjadi ini ya Pak, para Gen Z, Iya, Gen milenial tuh yang bisa menjembatani. Jadi betul. ngasih tahu orang tuanya, Iya, iya pakai ini. Itu juga sebenarnya salah satu sarana untuk betul. media edukasi Iya, juga gitu ya. Saya juga pernah dengar nih Pak Roy ya. Jadi kalau misalnya kita mau daftar iya. ke eh, klinik atau ke rumah sakit itu juga bisa menggunakan mobile Bisa, JKN ya. bisa. Jadi untuk itu kan tujuannya memang untuk mengurai dalam arti mengurai antrian yang ada di Paskes. vaskesnya tersebut. Jadi kita bisa daftar melalui online. Nanti di situ akan muncul apa yang namanya notifnya silakan Anda nomor antrian sekian. Nanti silakan ada jamnya juga di situ.
Jadi nggak perlu nunggu dari pagi, nggak nggak perlu rebutan nomor antrian. kalau zaman dulu kan ada yang sampai antri sandal itu ya dijejer-jejer gitu ya. Antri sandal sama subuh-subuh Pak, Iya, rumah sakitnya betul. sudah ngambil Iya. nomor antrian atau pakai calo atau apa gitu ya. Tapi dengan mobile JKN Siap. sudah bisa daftar secara online. Jadi sudah tahu juga nih, oh Citra dapat Iya. antrian nomor sekian, datanglah sekitar jam Iya. sekian. Dan itu mungkin masih banyak yang belum tahu juga ya Pak Roy ya. Mungkin udah mudah-mudahan dengan Iya, adanya Genji tadi membantu lah untuk dengan ini juga mungkin ya kita bisa menyebarkan informasi kepada sahabat Serpolkesma bahwa sebegitunya sudah dibantu oleh BPJS Kesehatan dengan aplikasi mobile JKN sehingga akan memudahkan kita sebagai peserta Siap. untuk mengakses layanan yang diberikan sehingga berharapnya itu adalah adanya kepuasan dari customer atau dari peserta gitu Pak Roy ya. Oke. Itu menarik sekali Pak Roy. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi untuk peserta JKN ya. Mungkin Pak Roy sebelum kita tutup nih Pak Roy ya podcast pada siang hari ini, Pak Roy ada nggak sih closing statement Pak Roy untuk para sahabat Serpolkesma? Oke, untuk sahabat Polkesma, ayo download mobile JKN. Karena kemudian dalam genggaman kita nggak butuh sakit, tapi kita minimal sudah ada informasi terkait keaktifan peserta kayak begitu. Iya. Mungkin gitu. Apa tadi ya Pak Roy bilang ya, kalau pesertanya aktif kita bisa nongki-nongki di Iya. mana dapat diskon kan lumayan ya Pak Roy ya. Betul. Ya Pak Roy terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita ada podcast. Oh boleh dengan tema yang berbeda ya. Oke, berbeda. Baik, sahabat Serpolkesma, dengan begini closing statement dari Pak Roy tadi, berakhir pula podcast pada hari ini. Saya mohon maaf apabila selama memandu podcast pada hari ini ada kekurangan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kita dengan mengklik tombol like, komen, dan tombol loncengnya di subscribe juga, dan juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua.